Pak, tole Pak. Yang ada di pikiran Bu Yem waktu itu pasti tole ini masuk ke sumur. Ternyata benar, begitu tole nggak ada di gubuk, Bu Yem langsung melihat ke arah sumur. Di situ posisi badan tole ini kakinya sudah di atas dan tenggelam di bawah sumur. Tiba-tiba ada satu perempuan cantik yang datang. Dia tiba-tiba ngomong, itu anaknya buat aku aja. Loh, jangan, ini anakku. Sudah, sini, serahkan anakmu, sini, anaknya buat aku aja. Lah jadi si perempuan cantik ini tiba-tiba narik tubuh tole, dan tole itu digendong sama perempuan cantik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Febri. Febri ini asalnya dari Kalimantan dan dia bercerita tentang sepupunya yang pernah mengalami satu tragedi di tahun 2001 di Kalimantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Febri. Jadi Febri ini sekarang tinggal di satu daerah di Kalimantan. Dia cerita tentang sebuah tragedi yang pernah menimpa sepupunya pada waktu itu. Kejadiannya di sekitar tahun 2001. Jadi kita akan ceritakan dulu awal mulanya seperti apa. Ada Pak D-nya Febri ini yang dulu ketika tahun 84 mengikuti program transmigrasi bersama ibunya Febri dan juga beberapa keluarga yang lain. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwa dulu itu ada program transmigrasi dari pemerintah yang kita tahu zaman-zaman itu di tahun 84 itu presidennya masih Pak Harto. Padahal sebenarnya program transmigrasi ini sudah digadang-gadang dari sejak dulu, dari zaman Pak Karno, bahkan dari zaman kolonial Belanda itu pernah mencanangkan program ini, tapi dengan nama yang berbeda. Mungkin pada waktu zaman kolonial Belanda dulu, namanya adalah kolonisasi. Jadi mereka memindahkan penduduk yang ada di Jawa, dipindahkan di Sumatera maupun di Kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Nah, di sana mereka membuka lahan baru, membantu ekonomi yang ada di sana untuk supaya pertumbuhannya ini rata dengan yang ada di Jawa. Nah, ketika zaman Soekarno dilanjutkan lagi program itu, meskipun banyak sekali kegagalan. Sampai pada akhirnya ketika Pak Harto jadi presiden, ada satu program yang namanya Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi selama jangka waktu itu Pak Harto punya banyak sekali program. Nah, salah satunya adalah transmigrasi ini, perpindahan penduduk dari Jawa menuju ke Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ada orang yang namanya Pak Ji, Mbak Jum, dan juga ibunya Febri. Jadi mereka ini semua bersaudara. Di tahun 84 itu mereka pindah menuju ke Kalimantan. Ada satu desa di Kalimantan itu yang pada saat mereka datang, ini suasana di sana ini masih hutan lebat. Semua yang ada di sana adalah para transmigran yang dari Jawa. Jadi sampai hari ini, desa tersebut ini masih disebut dengan desa transmigrasi.
karena penduduk yang ada di sana rata-rata adalah para transmigran dari Jawa. Nah, begitu sampai di sana, Pak Ji ini kenal dengan satu orang perempuan yang kita sebut namanya Bu Yem. Dari sanalah Pak Ji kemudian menjalin hubungan dan menikah. Nah, singkat cerita, 1 tahun kemudian mereka melahirkan satu anak yang panggilannya biasanya mereka memanggil dengan panggilan Tole. Nah, sehari-hari Pak Ji dan Bu Yem ini bekerja di ladang. Mereka membuka lahan baru dan di sana ada satu gubuk kecil. Jadi pada saat si Tole ini sudah bisa merangkak, kemana-mana selalu dibawa oleh Pak Ji dan juga Mbak Yem ini. Dan karena waktu itu jarang sekali penduduk di sana, jadi mereka nggak tahu untuk menitipkan anaknya di mana. Selama mereka kerja maupun itu di ladang, mau itu di sawah, si Tole ini selalu digendong, dibawa. Nah, satu siang itu Pak Ji dan Bu Yem ini menuju ke ladang. Seperti biasa mereka mencakul, menanam tanaman dan lain sebagainya. Sedangkan Tole ini ditaruh di satu gubuk. Nah, nggak jauh dari gubuk itu ada sumur. Dan sumurnya nggak seperti di Jawa. Sumurnya itu nggak ada pembatas sama sekali, jadi rata dengan tanah. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu di sana ada sumur, pasti mereka langsung terjebur di sumur itu. Nah, Bu Yem waktu itu sudah sering mengingatkan ke Pak Ji, ke suaminya itu, "Pak, sambil diawasi loh si Tole." "Oh iya Bu, karena jaraknya nggak terlalu jauh dan masih kelihatan Tole ini main-main di sekitar sana." Karena waktu itu apalagi si Tole ini hanya bisa merangkak. Jadi Pak Ji merasa masih bisa diawasi. Nah, ketika mereka kerja, mungkin waktu itu Pak Ji ini sudah terlalu fokus dengan pekerjaannya, dan Bu Yem waktu itu juga terlalu fokus dengan pekerjaannya, dan waktu itu mereka benar-benar lupa. Jadi tiba-tiba Bu Yem itu tersadar dan ngelihat ke gubuk, ternyata Tole ini sudah nggak ada. Larilah Bu Yem sambil teriak-teriak, Pak, Tole, Pak, Tole, Pak." Yang ada di pikiran Bu Yem waktu itu, pasti Tole ini masuk ke sumur. Ternyata benar, begitu Tole nggak ada di gubuk, Bu Yem langsung ngelihat ke arah sumur. Di situ posisi badan Tole ini kakinya sudah di atas dan tenggelam di bawah sumur. Akhirnya Bu Yem itu teriak-teriak ke arah Pak Ji, "Pak, Tole, Pak, Tole, Pak." Pak Ji itu masih bingung, karena di satu sisi Pak Ji ini juga kaget. Pak Ji sambil lari, "Apa toh Bu? Kenapa toh Bu? Ini Tole tenggelam, Tole tenggelam." Barulah Pak Ji ini langsung dengan terkupu-kupu, diambillah badan Tole ini, diambil dan kakinya ini ditaruh di atas supaya airnya keluar semua. Waktu itu kondisi mereka ini masih panik. Di satu sisi mereka mau bawa ke rumah sakit, itu jaraknya sekitar 10 kilo. Di samping itu juga jalan ini masih juga jelek jalannya. Jadi pada saat seperti itu si Bu Yem bilang, "Ayo Pak, dibawa ke rumah, dibawa ke dukun pijet yang ada di sana." Larilah mereka menuju ke rumah dan langsung menuju ke rumah si dukun pijet itu. Jadi di sana ini ada bapak-bapak yang profesinya sebagai dukun pijat. Biasanya anak-anak kecil yang sakit atau mungkin sekedar masuk angin dibawa ke bapak tersebut. Begitu sampai di sana, langsunglah si dukun pijat ini mijet-mijet badannya Tole. Dan nggak seberapa lama, syukurlah waktu itu air ini keluar semua dari badan Tole dan Tole masih bisa selamat hari itu. Nah, beranjak agak besar, waktu itu si Tole ini kelas 5 SD. Jadi Tole ini punya saudara sepupu perempuan namanya Fatma. Nah, Tole dan Fatma ini akrab karena usia mereka hampir sama dan mereka sekolah di tempat yang sama. Jadi kemana-mana selalu sama si Fatma ini. Sampai pada satu ketika ada kejadian, waktu penerimaan rapot, Tole ini tahu bahwa dia nggak naik kelas. Saking takutnya dia pulang, dia ini sampai nggak berani ngomong ke Fatma. Akhirnya Fatma sepupunya itu tanya, "Kamu kenapa Tole? Kok nggak berani pulang?" Fatma ini nggak tahu bahwa waktu itu Tole ini sebenarnya nggak naik kelas. Karena didesak terus oleh si Fatma, akhirnya Tole bilang, "Fat, aku tak ke rumahmu aja ya. Aku nggak mau pulang." "Loh kenapa?" "Sudahlah, nggak apa-apa, aku mau main aja." Nah, karena seperti biasa si Tole ini juga sering main ke rumah Fatma. Akhirnya hari itu mereka pun pulang menuju ke rumah Fatma. Di sana ada ibunya Fatma yang tidak lain adalah bulenya si Tole ini. Tole langsung bilang ke Bu Jum itu tadi, "Bu Jum, coba bilang ke Bapak Bu Jum
aku ini naik kelas. Aku takut pulang, nanti bapak pasti marah-marah. Walah, udah nggak apa-apa, biar Bu Jum aja yang ngomong ke bapakmu. Akhirnya beneran, sore itu diantarlah mereka, Tole ini diantar menuju ke rumahnya. Di situ ada bapaknya Tole, Pak Ji lagi duduk-duduk. Langsunglah Bu Jum ini bilang, Pak Ji, jangan marah ya, ini Tole nak naik kelas. Jangan dimarahi karena Tole nak berani pulang. Nah, tiba-tiba Pak Ji ini nggak marah. Pak Ji cuman menanggapi biasa. Mungkin karena waktu itu Pak Ji merasa Tole ini punya masa lalu yang kasihan menurut Pak Ji. Karena Pak Ji merasa bersalah. Dulu si Tole ini sempat masuk sumur. Jadi Pak Ji waktu itu ketika tahu bahwa si Tole ini nggak naik kelas, Pak Ji sama sekali nggak marah. Jadi di luar ekspektasi dari Tole. Akhirnya Tole pun pulang. Dan beberapa hari kemudian si Tole melakukan aktivitas seperti biasa. Secara otomatis Fatma, saudara sepupunya itu naik kelas. Sementara Tole masih tinggal kelas. Tapi meskipun demikian, hubungan Tole dan Fatma ini masih berlangsung. Jadi mereka masih akrab. Kemana-mana selalu bareng. Sampai kemudian singkat cerita, si Fatma ini mau masuk SMP. Dan waktu itu Fatma dipindahkan sekolahnya menuju ke kota. Waktu itulah Tole ini sedih. Karena waktu itu Tole masih kelas 6 SD, sedangkan si Fatma mau masuk SMP. Nah, ketika masuk SMP dan pindah ke kota, Tole ini nggak punya teman lagi. Disitulah dia merasa kesepian, karena dia nggak punya lagi teman yang cocok seperti si Fatma itu. Sampai kemudian si Tole pun menginjak SMP, dan si Tole masih sekolah di tempat tersebut, masih sekolah di desa itu. Sementara si Fatma masih tinggal di kota. Nah, pada satu hari, bapaknya Tole ini, Pak Ji ini pamit untuk mengunjungi saudara jauhnya yang ada di Ketapang. Nah, dari situ sebelum Pak Ji ini pamit, Tole ini sudah tahu bahwa bapaknya mau pergi keluar kota. Tole otomatis seneng. Karena selama ini ketika ada bapaknya, Tole ini susah untuk main jauh-jauh. Ada satu tempat yang ingin dikunjungi Tole, yaitu sungai yang nggak jauh dari sana. Sungai ini adalah tempat rekreasi. Banyak sekali orang-orang kota yang datang ke desa itu untuk menuju ke sungai tersebut. Nah, Tole ini sudah lama sekali pengen ke sana, tapi dilarang oleh ayahnya itu. Sampai kemudian si Pak Ji ini pun pamit. Pak Ji ini bilang ke Tole, Le, bapak mau pergi ke Ketapang, ke saudara bapak yang jauh. Mungkin agak lama. Ingat ya, kamu ndak usah main ke sungai. Di sungai itu wingit. Sungai itu minta tumbal. Jangan sekali-sekali main ke sana. Nah, setelah dikasih tahu oleh bapaknya itu, si Tole cuman bilang, oh iya Pak, Tole nggak akan pergi ke sana. Nah, setelah itu Pak Ji pun pamit. Pak Ji berangkat, Tole pun masih ada di rumah. Jadi ada pekerja-pekerja yang asalnya dari Madura yang kerja di sana untuk membereskan jalan. Jadi selama pekerja-pekerja dari Madura ini bekerja di sana, mereka tidurnya di rumah Tole. Dan mereka sangat akrab sekali dengan Tole. Karena Tole itu orangnya ramah dan bisa bergaul dengan semua orang, apalagi bisa disuruh-suruh. Jadi orang-orang Madura yang ada di sana yang merupakan pekerja-pekerja itu senang dengan adanya Tole. Jadi hampir setiap malam mereka menghabiskan waktu bersama, cerita-cerita dan lain sebagainya. Sampai pada waktu itu, si Tole ini bilang ke pekerja-pekerja Madura itu, Le, ayo minggu besok ikut ke sungai. Di sana ceweknya cantik-cantik. Lah orang-orang Madura ini juga heran, Le, kamu memang pernah ke sana? Karena menurut mereka, Tole ini nggak pernah sama sekali menuju ke sungai tersebut. Tapi waktu itu yang membuat para pekerja Madura ini merasa aneh, karena Tole itu tiba-tiba bisa menjelaskan secara gamblang. Tempatnya seperti ini, di sana ada orang jualan ini, banyak sekali anak-anak cantik. Waktu itu memang orang-orang Madura ini sempat bertanya-tanya, si Tole ini kan nggak pernah ke sana, karena selama ini dilarang oleh bapaknya pergi ke sana. Kok dia bisa menjelaskan secara gamblang? Jadi orang-orang itu sempat bertanya-tanya, Tole ini tahu dari mana ya? Jadi ada yang tanya lagi, Le, kamu kan belum pernah ke sana, tapi kamu kok tahu? Lah si Tole bilang, yo tahu aku Le, aku tahu Le, aku pernah ke sana kok. Lah karena menganggap ya sudahlah, mungkin Tole ini lagi berimajinasi atau berhalusinasi, ya sudahlah. Nah hari itu, hari Sabtu, ibunya Tole ini
tidur seperti biasa dan mimpi. Dalam mimpinya itu ibunya ini didatengin satu sosok perempuan cantik sekali. Dan dalam mimpinya ibunya Tole ini lagi gendong Tole dan posisi Tole waktu itu masih kecil. Padahal waktu itu Tole ini usianya sudah menginjak di bangku SMP. Tapi di mimpi ibunya, Tole ini masih dalam gendongan ibunya. Tiba-tiba ada satu perempuan cantik yang datang. Dia tiba-tiba ngomong, "Itu anaknya buat aku aja." "Loh, jangan, ini anakku. Sudah, sini, serahkan anakmu sini. Anaknya buat aku aja." Lah jadi si perempuan cantik ini tiba-tiba narik tubuh Tole dan Tole itu digendong sama perempuan cantik ini. Waktu itu dalam mimpinya ibunya Tole ini nggak terima, "Sini, ini anakku, ini anakku." Sempat ditarik, tapi kemudian perempuan ini menghilang. Nah, begitu bangun, ibunya Tole ini sempat cerita ke beberapa saudaranya tentang mimpinya itu. Tapi beberapa saudaranya bilang, "Alah, anggap aja itu bunga tidur. Itu kan cuma mimpi." Jadi waktu itu ibunya Tole sempat, ya sudahlah, diabaikan aja lah. Mungkin memang bunga tidur. Nah, malam selanjutnya, mereka semua ini tidur di rumah, termasuk para pekerja-pekerja Madura itu terbiasa tidur di rumahnya Tole. Waktu itu ibunya ini tidur, tiba-tiba ibunya itu dengar ada suara perempuan yang ketawa. Suara perempuan ini ketawa sambil mengitari rumah Tole. Terus seperti itu, sampai-sampai ibunya ini kebangun. Dan begitu ibunya Tole ini bangun menuju ke depan, ada beberapa orang Madura yang tadinya tidur, ini juga kebangun. Ditanyalah oleh ibunya Tole, "Dengar nggak, Pak? Ada suara perempuan yang ketawa." "Iya, Bu. Tak kira itu Bu Iem." "Bukan, makanya aku ini bangun. Kalian juga dengar toh?" "Dengar, Bu. Makanya saya kira kenapa kok Bu Iem malam-malam gini ketawa. Bukan aku, kan suaranya dari luar." Nah, kejadian ini hampir sampai subuh. Ada perempuan ketawa yang terus muter mengitari rumahnya Tole. Nah, pagi harinya si Tole ini pamit ke ibunya. "Bu, ibu kok belum masak? Aku kan mau pergi ke sungai." Nah, ibunya Tole ini memang sengaja belum masak supaya Tole nggak jadi berangkat ke sungai. Nah, ternyata si Tole ini ngotot. Waktu itu bahkan Tole ini sempat ngancam ibunya. Dia ambil pisau karena dilarang pergi ke sungai. Tole ini ambil pisau dan ngancam ibunya. Waktu itu ibunya Tole ini juga kaget. Ini anak kenapa? Kok tiba-tiba seperti ini? Biasa-biasanya Tole ini bersikap lembut sekali, nggak pernah sekalipun berbuat seperti ini. Jadi waktu itu ibunya Tole ini sempat heran juga. Ini anak kok kayak gini, kayak anak kesurupan. Dia tiba-tiba ambil pisau dan ngancam-ngancam ibunya. Dia bilang ke ibunya, hari itu dia harus berangkat ke sungai karena sudah janjian dengan teman-temannya. Nah, karena Tole bersikap seperti itu, ibunya pun akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, terserah kamu aja. Pisau itu pun ditaruh. Karena ibunya Tole ini belum masak, dia pun pergi ke warung. Dia beli mie instan. Setelah beli mie instan, Tole pun kembali ke rumah. Dia langsung mandi, pakai baju. Bajunya ini dimasukkan dan dia pakai celana jeans rapi sekali. Dia pakai minyak rambut dan wangi sekali. Nah, sambil nunggu teman-temannya yang datang dari kota, Tole ini pun jalan-jalan keluar rumah. Pertama kali yang ditemui Tole ini para pekerja Madura yang biasanya bekerja di sana. Mereka tanya, "Mau kemana, Le?" "Mau ke sungai." "Gimana?" "Aku cantik kan?" Lah, waktu itu mereka langsung bingung loh. "Cantik gimana, Tole? Kalau cowok itu yang ganteng, bukan cantik." "Ah, aku cantik kan?" Tole tetap ngomong seperti itu dan akhirnya pergi. Ternyata semua orang yang ketemu Tole hari itu, setiap kali Tole ini ketemu dengan orang, Tole selalu bilang, Pak, aku cantik kan, Pak? Aku cantik kan?" Selalu ngomong seperti itu. Sampai pada akhirnya orang-orang ini juga bingung. Dan mereka pun bilang ke ibunya Tole, "Bu, itu loh si Tole itu kok aneh. Setiap kali ketemu orang kok selalu bilang, aku cantik kan? Aku cantik kan?" Itu anak kok semakin aneh semakin hari. Lah, ibunya ini cuma diem, ibunya Tole cuma diem, karena waktu itu dia juga bingung. Nah, singkat cerita, teman-temannya Tole yang dari kota ini datang. Ada sekitar 10 orang, termasuk Tole, berangkatlah mereka menuju ke sungai. Mereka jalan kaki, dan di tengah perjalanan itu, si Tole dan satu orang temannya lagi namanya Yugo. Dia itu ngelihat ada 2 butir
telur ayam kampung yang tergeletak di tengah jalan. Waktu itu si Tole ini juga heran, kok ada telur kampung di tengah jalan? Lah dia tanya ke temennya yang namanya Yuko ini, "Go, tadi kamu lihat nggak di belakang itu ada telur ayam kampung?" "Iya, ada 2 Le." Lah ternyata teman-teman yang lain itu nggak lihat. Jadi yang ngelihat ada telur ayam kampung 2 butir yang tergeletak di tengah jalan itu hanyalah Tole dan Yuko. Sementara teman-teman yang lain ini nggak melihat adanya telur kampung itu. Nah, setelah mengalami kejadian aneh itu, mereka pun sampai di sungai. Di situ banyak sekali orang. Ada orang-orang dari kota yang berwisata di sana dan banyak sekali orang-orang jualan. Jadi 10 orang ini, Tole dan teman-temannya itu main di sungai. Sampai sekitar jam 2 siang, mereka pun keluar dari sungai dan mereka berencana untuk pulang. Ketika bersiap-siap, ternyata satu orang teman Tole ini yang namanya Yuko, dia bilang lagi, "Loh, kita mau kemana? Mau pulang." "Loh, kok mau pulang? Itu kita kan belum naik ke dahan-dahan pohon itu. Nanti kita naik ke sana terus lompat, terjun ke sungai." Nah, karena tawaran dari Yuko ini menarik, akhirnya teman-temannya nggak jadi pulang. Mereka lepas baju lagi dan naik-naik ke dahan pohon. Nah, waktu itu yang naik ke dahan pohon ini adalah si Tole dan Yuko. Mereka naik di atas dan rencananya mereka mau terjun ke bawah sungai. Tiba-tiba, begitu mereka ada di dahan pohon, hujan ini tiba-tiba turun dengan deras sekali. Orang-orang pun bubar dan tiba-tiba aliran sungai yang tadinya dangkal berubah menjadi banjir rob. Waktu itu mereka bingung dan nggak bisa ngapa-ngapain. Secara otomatis, Yuko dan Tole yang tadinya ada di atas pohon ini tiba-tiba jatuh dan tergelincir di sungai. Mereka terbawa arus. Akhirnya anak-anak yang ada di sana ini teriak-teriak semua, "Tolong, tolong, tolong." Banyak orang-orang itu yang ambil bambu dan mereka semua saling mencari tubuh dari Yuko dan Tole. Nah, sementara teman-teman Tole ini semua panik karena melihat 2 temannya ini tenggelam dan belum ketemu. Nah, kejadian itu terus berlangsung sampai kemudian orang-orang kampung ini manggil satu orang pintar. Satu orang pintar ini pun datang. Beliau itu minta ke orang-orang, "Ayo sudah, kita zikir, kita bacakan doa, kita minta supaya jasad 2 anak ini bisa muncul. Karena aku yakin 2 orang anak ini masih ada di sini." Akhirnya semua orang yang ada di sana ini berdoa, sambil beberapa orang yang lainnya itu terus mencari keberadaan si Yuko dan si Tole ini. Gak lama kemudian, tiba-tiba jasad Yuko ini keluar dari air. Dan kondisinya itu parah. Badannya ini sudah memar, ada yang membiru, dan ditariklah oleh orang-orang. Jadi kondisi Yuko waktu itu, badannya ini sudah membiru, dan banyak sekali badan-badannya itu yang lebam. Gak lama setelah itu orang-orang tetap berdoa lagi, karena kurang satu, yaitu tubuhnya Tole. Begitu orang-orang ini berdoa, hampir 10 menit kemudian, tiba-tiba muncul jasadnya Tole. Langsunglah dibawa. Nah, yang bikin orang-orang itu aneh, karena waktu tubuh Tole ini diambil, Tole ini posisinya tersenyum dan tubuhnya sama sekali nggak ada lebam dan nggak ada pucat sama sekali, dibandingkan dengan tubuh Yuko yang waktu itu sudah lebam dan wajahnya sudah hampir membiru. Jadi setelah itu 2 orang ini pun dievakuasi. Nah, beberapa orang kampung yang pulang ke desa, karena waktu itu ibunya Tole ini nggak tahu, orang-orang kampung ini teriak-teriak, "Ada orang tenggelam, ada orang tenggelam." Karena ibunya Tole waktu itu nggak tahu, beliau pun keluar, "Siapa yang tenggelam? Siapa yang tenggelam?" Nah, orang-orang kampung ini tidak berani ngomong secara langsung, karena mereka tahu bahwa yang tenggelam ini adalah Tole, dan yang tanya adalah ibunya Tole. Jadi orang-orang diam, nggak berani bilang ke ibunya Tole. Karena ibunya Tole ini penasaran, dia pun tanya ke orang-orang yang lain. Katanya ada anak tenggelam ya di sungai. Siapa yang tenggelam? Siapa yang tenggelam? Akhirnya beberapa orang ini menenangkan ibunya Tole. "Bu Iem, yang sabar yo. Yang tenggelam itu Tole." Langsunglah Bu Iem waktu itu pingsan dan dia sempat gak sadarkan diri sampai beberapa saat. Begitu Bu Iem ini sadar, langsung dia bilang ke orang-orang, "Terus gimana anakku, gimana? Ini masih dibawa ke sini Bu Iem, yang sabar ya." Nah, begitu jenazah Tole ini dibawa ke rumah, dimandikan dan dimakamkan seperti biasa. Nah, malam itu digelar tahlilan. Sementara bapaknya Tole yang
waktu itu masih ada di Ketapang, belum tahu bahwa Tole ini meninggal. Karena waktu itu komunikasi ini masih susah. Jadi pada waktu itu bapaknya Tole nggak tahu menau tentang berita Tole sudah meninggal. Nah, malam hari ketika digelar tahlilan, ada beberapa kejadian yang membuat mereka itu merasa ada yang aneh dengan kejadian waktu itu. Jadi begitu orang-orang tahlilan, pekerja-pekerja Madura yang ada di sana, yang ikut tahlilan waktu itu, dengar ada suara yang memanggil dari kamarnya Tole. Pak, Pak. Nah, begitu dilihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Malam itu setelah tahlil, mereka tidur di sana rame-rame. Dan waktu itu, ibunya Tole ini mau menuju ke kamar mandi. Begitu masuk di kamar mandi, tiba-tiba belum sempat mau mandi, ibunya Tole itu dengar di dalam bak mandi itu ada suara. Begitu dilihat sama ibunya Tole, ternyata sosok Tole ini keluar dari bak mandi dengan wajah yang pucat dan mata yang hitam. Teriaklah langsung ibunya Tole, tolong, tolong, buka pintu. Dan langsung orang-orang yang ada di dalam rumah ini bangun semua. Kenapa, Bu? Ada Tole, ada Tole. Jadi ibunya ini benar-benar ngelihat sosok Tole ini keluar dari bak mandi dengan wajah yang pucat sekali. Nah, keesokan harinya mereka tahlil lagi seperti biasa. Ternyata pada waktu itu orang-orang Madura yang tidur di sana ini juga diganggu. Jadi mereka tidur 3 orang, dan waktu itu tiba-tiba ada 1 orang ini yang kebangun dan ngelihat dengan seksama, ini kok ada 4 pasang kaki, padahal tadinya kita tidur cuma 3 orang. Begitu dilihat yang bagian pojok, ternyata di pojok itu ada Tole tidur ngadep ke tembok. Jadi waktu itu si 1 orang ini bangunkan teman-temannya yang lain, dibangunkan pelan-pelan, dan begitu mereka bangun, mereka ini nunjuk. Di situ mereka semua ngelihat Tole ini tidur posisi paling pojok menghadap ke arah tembok. Jadi saking mereka ini heran dengan kejadian waktu itu, mereka pun langsung keluar kamar. Nah, di hari ketiga sebelum menggelar tahlilan itu, Pak Ji, bapaknya Tole ini datang. Karena Pak Ji ini nggak tahu bahwa Tole sudah meninggal, begitu masuk desa, banyak orang-orang itu yang langsung ngelihat ke arah Pak Ji. Pak Ji itu juga heran, ini orang kampung kenapa kok ngelihat semua, kok aneh ini. Akhirnya Pak Ji pun tetap jalan. Lama-kelamaan orang-orang ini ada yang mendekati Pak Ji. Pak Ji, yang sabar ya Pak Ji, yang ikhlas. Loh, kalian ini kenapa toh? Kok ngomong kayak gitu? Kenapa emangnya? Aku itu harus ikhlas apa? Sudahlah Pak Ji. Sampai dari rumah akhirnya Bu Yem, istrinya Pak Ji itu langsung meluk Pak Ji. Dia meluk sambil nangis. Lah Pak Ji bingung waktu itu, loh ini kenapa? Kenapa Bu kamu kok nangis? Ceritalah Bu Yem bahwa Tole meninggal Pak. Tole meninggal tenggelam di sungai itu. Lah Pak Ji ini di satu sisi nggak terima. Karena Pak Ji ini sering mengingatkan ke Tole, jangan main-main ke sungai. Sungai itu wingit, sungai itu minta tumbal. Tapi Tole mengabaikan hal itu. Di satu sisi Pak Ji ini nggak terima, kenapa Tole ini kok mengabaikan perintahku? Kenapa Tole ini kok bantah perintahku? Tapi di satu sisi lain, hal ini sudah kejadian. Tole sudah meninggal. Nah, malam itu karena Pak Ji ini juga merupakan orang yang bisa dikatakan paham dengan hal-hal seperti itu. Malam itu Pak Ji ini mendatangi sungai tersebut. Jadi Pak Ji ini melakukan satu ritual, dan tiba-tiba ketika Pak Ji buka mata, di situ Pak Ji ini ngelihat ada istana dengan ukuran yang besar sekali. Karena waktu itu Pak Ji ini ditemani beberapa temannya, Pak Ji itu membawa obor, dan rencananya istana yang dilihat Pak Ji ini mau dibakar oleh Pak Ji. Tapi karena teman-temannya itu menghalangi, sudah Ji, jangan tersulut emosimu, sudahlah, anakmu ini sudah meninggal, kamu ikhlaskan Ji. Akhirnya Pak Ji ini pun pulang. Nah, begitu sampai di rumah, Pak Ji pun tidur. Dalam tidurnya ini Pak Ji mimpi ditemui sosok perempuan itu. Perempuannya ini cantik. Jadi perempuan ini yang pernah mendatangi ibunya Tole waktu itu. Dan dalam mimpinya itu, si perempuan ini merayu Pak Ji. Nah, pada saat si perempuan ini merayu Pak Ji itu marah. Bahkan sempat mengancam si sosok perempuan ini. Nah, sampai Pak Ji itu bangun, Pak Ji pun cerita ke semua orang bahwa dia sempat ketemu dengan sosok perempuan itu, dan Pak Ji ini sempat meminta Tole.
Tapi karena perempuan ini bilang bahwa Tole sudah ikut ke alamnya, jadi Pak Ji waktu itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, pada malam keberapa itu digelarlah tahlilan lagi. Pada waktu itu ada satu orang ini yang nyemprotkan wewangian. Dan waktu itu Pak Ji sempat bilang, kamu jangan semprot wangian-wangian kayak gini, nanti kamu didatengin Tole. Ya nggak apa-apa Pak Ji, aku juga lagi kangen sama Tole. Ternyata malam itu bener, Tole ini datang. Pintu itu dimainkan, cek 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 cek. Karena mereka tidur bareng-bareng setelah tahlilan itu, mereka ini ngelihat. Jadi gagang pintu itu dimainkan. Begitu dibuka ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah pintu ini ditutup, belum sempat mereka ini tidur, gorden jendela itu ada yang buka sendiri. Di situ mereka semua ngelihat. Dan nggak lama setelah itu gorden jendela ini ditutup lagi. Tapi nggak ada wujudnya sama sekali. Nah, kejadian itu berlalu dan menginjak 40 hari tahlilannya si Tole. Setelah tahlilan itu beberapa hari kemudian ada warga yang menggelar acara kuda lumping di sana. Karena mayoritas penduduk di sana ini adalah masyarakat Jawa. Jadi budaya-budaya yang mereka mainkan di sana adalah juga budaya Jawa. Mereka menggelar satu pertunjukan kuda lumping. Dan pada satu ketika pertunjukan kuda lumping ini yang memainkan kuda lumping itu kesurupan. Nah, pada saat kesurupan, ketika disembuhkan, si sosok ini juga nggak bisa keluar. Dan pada satu titik, si orang yang kesurupan ini bilang, tolong aku terno neng ibuku, aku kangen. Loh, kowe iki sopo? Aku Tole. Terno aku neng ibuku, aku kangen. Akhirnya orang-orang yang paham, diantarlah sosok yang kesurupan ini diantar menuju ke rumah Pak Ji, ke rumah bapak ibunya Tole. Di sana sosok yang kesurupan ini tiba-tiba langsung meluk Bu Yem, ibunya Tole itu, dipeluk. Bu, aku kangen Bu, aku oleh nyaluk ngombe Bu. Diambilkanlah minum oleh ibunya itu. Jadi sambil nangis Bu Yem ini ngambilkan minum, diminum oleh sosok yang kesurupan ini. Dan gak lama setelah itu si sosok yang kesurupan ini tanya, Dek Fatma ndi Bu? Aku kangen Bu, pengen ketemu Dek Fatma. Lah karena orang-orang nggak bisa jawab, karena Fatma ini posisinya ada di kota, mereka semua diem dan melihat pemandangan itu terus-menerus. Nggak lama setelah itu si sosok yang kesurupan ini bilang lagi, aku luwe, aku pengen maem, Tole pengen maem. Lah diambilkanlah makan. Jadi si sosok yang kesurupan ini makan, dan nggak lama setelah itu sosok ini pun pamit. Wis yo, Tole pamit sih yo, sing hati-hati yo. Gak lama setelah itu, si sosok yang kesurupan ini pun lemas. Nah ternyata, beberapa bulan berlalu, banyak warga ini yang melaporkan, sering dijumpai sosok Tole. Bahkan ada tukang sayur yang ada di sana, ini sempat ketemu dengan Tole. Waktu itu dia ini jualan seperti biasa. Tiba-tiba ada anak laki-laki yang datang. Waktu itu penjual sayur ini nggak sadar bahwa itu adalah Tole. Dia ini datang tiba-tiba dia minta uang. Bule, nggak ada yotro bule. Kalau nyuwun yotrone. Begitu dilihat loh, kok Tole? Kok Tole? Nggih Bu. Dari situlah orang penjual sayur ini langsung lari ketakutan. Dan cerita-cerita itu diceritakan kepada orang tuanya Tole. Ada waktu itu orang-orang yang main ke sungai. Karena menjelang maghrib, orang-orang ini pun beranjak mau pulang. Ternyata mereka melihat ada 2 orang anak yang masih main di sungai. Karena mereka itu merasa bahwa 2 anak ini bahaya kalau jam segini masih main ke sungai. Diperingatkanlah 2 anak ini. Ternyata ketika diperingatkan, 2 orang anak ini masih main-main di sungai. Begitu didekati, ternyata begitu dia ini noleh, yang dia lihat ini adalah sosok Tole dan Yogo yang lagi main di sungai. Larilah orang-orang ini. Dan begitu orang-orang ini lari, melaporkan kepada kedua orang tua Tole bahwa mereka baru ketemu sosok Tole dan Yogo main-main di sungai. Jadi kejadian-kejadian semacam itu sering dialami oleh warga yang ada di sana. Bahkan waktu itu orang tua Tole ini sempat bercerita. Waktu itu adiknya Tole ini sakit. Sakitnya ini nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba kedua orang tua Tole ini dengar ada sosok yang buka pintu, cekrek. Nah, kejadian itu terus berlalu sampai kemudian yang terbaru
pada saat adiknya Tole ini menikah di tahun 2021 itu, banyak kesaksian dari warga ini yang melihat ada satu sosok yang nggak tahu ini siapa. Dia ini datang dan tiba-tiba naik ke pelaminan, foto bersama satu keluarga itu. Nah, sosok ini pakai songkok putih, pakai baju takwa putih, dan wajahnya bersih sekali. Dia ikut foto. Nah, pada saat cerita ini diceritakan oleh Febri, yang tidak lain adalah sepupu dari Tole, Febri ini mengaku ketika mengetik cerita ini, ada sosok yang di belakang yang selalu nunggui si Febri. Yang jelas, Febri berpesan pada teman-teman, ketika cerita ini nanti diceritakan di Kemara Sunyi, dia minta supaya teman-teman yang nonton ini membacakan Al-Fatihah untuk si Tole. Nah, cerita ini kisah nyata yang pernah terjadi di satu desa di Kalimantan. Kisah ini terjadi di tahun 2001. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.